Perkenalkan, nama saya Gina Nurjana dari kelas 11 DKV 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Kapal-kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendes, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Kemudian, ada tokoh-tokoh perlawanan di Bali. Yang pertama, Gusti Ngurah Made Karangasem, yaitu Raja Buleleng yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua, ada Gusti Ketut Jelantik, yaitu Mahapati yang berperan strategis dalam perang dan pertahanan Jagaraga. Yang ketiga ada Jro Jempiring, yaitu pemimpin prajurit yang berperan penting dalam strategi perang dan mempertahankan Jagaraga hingga akhir. Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Tetapi, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit, Buleleng. Di sini ada Perang Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Kerajaan Buleleng dan Karangasem memimpin perlawanan besar pertama saat Belanda menyerang Bali pada 1846. Perang ini berujung pada kekalahan Bali dan penandatanganan perjanjian yang merugikan kerajaan setempat. Pada 1906, Belanda menyerbu Badung karena menuduhnya melanggar perjanjian perdagangan. Raja Badung dan rakyatnya memilih bertempur hingga titik darah penghabisan, menyebabkan ribuan korban jiwa dalam aksi heroik Puputan. Masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Selama 2 hari, para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai oleh Belanda. Mengapa terjadi perang Puputan di Bali? Jawabannya, karena pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Perancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum tawan karang. Akibat kejadian itu, Belanda ingin merebut kembali barang milik mereka dengan melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Mengapa Belanda meminta hukum tawan karang itu dihapuskan? Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Tetapi, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian, kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri dan para penduduk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Ketika datang ke Bali, Gubernur Jenderal Janja Cobrosen menemukan penduduk di daerah-daerah setempat telah menyerah.
Dengan kerajaan Karangasem dan Buleleng menyerah, disepakatilah perjanjian baru, di mana kewajiban terhadap pemerintah Hindia Belanda diselesaikan dengan cepat. Namun, keadaan damai yang dicapai pada tanggal 12 Juli itu pecah kembali. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda diserahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo 2 hari, yakni tanggal 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti Gusti Ketut Jalantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jalantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Belanda terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi hal tersebut. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jalantik yang dibantu istrinya, 5 orang ofisir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 ofisir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun, di balik itu, Raja dan Patih Ketut Jalantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawan karang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Kelungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit, Buleleng, dan Jembrana. Waktu itu juga daerahnya Buleleng. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, Gusti Ketut Jalantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Jadi, akhir perlawanan di Bali yaitu Kerajaan Karangasem dan Buleleng pada akhirnya menyerahkan diri dan meminta Belanda untuk memperbolehkan penduduk mereka agar bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Penyerahan diri ini menghasilkan perjanjian baru antara Kerajaan Bali dan Belanda. Pada akhirnya, pemerintahan Belanda berhasil mengambil Buleleng dan membuat benteng yang dihuni oleh 200 orang untuk mengendalikan penduduk setempat serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Namun, perjanjian tersebut tak berakhir lama karena pada tahun 1848 muncul kembali peperangan baru yang dinamakan Perang Bali II atau Perang Jagaraga. Sekian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.